فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Banyaknya orang-orang yang melakukan maksiat di sekitar kita, di daerah kita, apakah ini bisa menyebabkan amarah Allah, murka Allah, siksa Allah itu turun kepada kita? Sekalipun kita tidak termasuk orang-orang yang melakukannya. Maka para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebagaimana tadi disinggung dalam pertanyaan, salah satu di antara musibah, benar, salah satu di antara musibah besar yang kita alami di saat ini, semoga Allah menjaga kita semua, menjaga antunna semua, menjaga anak-anak kita semua dari musibah ini tatkala terjadinya zina, hubungan zina, ya, yang dikatakan tadi hamil sebelum nikah. Ini merupakan musibah yang melanda generasi muda kita dan sangat banyak. Nasallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah kami dari musibah yang seperti ini. Selamatkanlah saudari-saudari kami, selamatkanlah anak-anak kami dan orang-orang yang kami cintai dari musibah seperti ini. Karena demi Allah ini musibah yang sangat besar. Ya, musibah yang sangat besar. Karena tatkala Allah SWT mengharamkan zina, ya, tatkala Allah SWT mengharamkan zina, Allah tidak katakan jangan kalian lakukan zina. Tapi yang Allah katakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Karena sungguhnya zina itu merupakan jalan yang sangat buruk. Ya, fahisha. Dia merupakan perbuatan yang sangat keji dan jalan yang sangat buruk. Ya, Allah tidak mengatakan jangan kau lakukan zina, tapi Allah melarang kita jangankan melakukan zina, mendekati zina saja dilarang. Melakukan semua perbuatan yang mengarah kepada zina saja dilarang. Bukankah Islam melarang kita berkhalwat, berduaan? Bukankah Islam melarang kita berkhalwat, ya, berduaan, ikhtilat, campur baur? Bukankah Islam membuat batasan-batasan khusus hubungan lelaki yang bukan mahram dengan lelaki yang dengan hubungan lelaki dan wanita yang tidak mahram? Ada batasan-batasannya, ya. Bagaimana Islam memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan? Bagaimana Islam melarang kita berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, dengan lelaki yang bukan mahram kita? Ini adalah batasan-batasan yang apabila dilanggar maka ini merupakan sarana mendekati zina. Ya, sarana mendekati zina. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang lelaki dan wanita berduaan. Tidak ada orang yang ketiga dari mahram mereka kecuali mereka ditemani oleh syaitan. Kecuali orang yang ketiga adalah syaitan, atau makhluk yang ketiga bersama dengan mereka adalah syaitan. Dan ketahuilah tidak ada kebaikan bagi siapapun yang syaitan bersamanya. Ya, tidak ada kebaikan bagi siapapun yang syaitan bersamanya. Pasti syaitan akan menjerumuskannya. Ya, maka ini merupakan musibah yang melanda. Ya, yang tadi ditanyakan, apakah tatkala banyak orang melakukan ini, apakah bisa bencana itu turun kepada kita, murka Allah turun kepada kita di dunia ini, padahal kita termasuk orang-orang menjauhinya? Kita katakan bisa. Ya, kita katakan bisa. Tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada pasukan besar menyerang Ka'bah. Di akhir zaman nanti, kata Nabi, akan ada pasukan besar menyerang Ka'bah. Tatkala mereka berada di satu tempat terbuka, di tengah padang pasir terbuka, maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan pasukan yang berada di garis depan dan pasukan sampai yang berada di garis terbelakang. Artinya semua orang yang ada di tempat itu Allah akan tenggelamkan semuanya. Ya. Maka Aisyah kala itu berkata, ya Rasulullah, anuhlaku fina salihun. Ya. Ini pasukan yang berada di tempat itu mungkin ada orang yang sedang lewat. Ya. Ada orang sedang lewat atau sedang ada hajat kebutuhan di situ. Kemudian apakah juga akan ditenggelamkan? Nabi katakan iya, akan ditenggelamkan juga. Nanti di hari akhirat baru akan dipilah. Siapa dari pasukan ini niatnya menghancurkan Ka'bah? Siapa mungkin sekedar lewat, tapi mereka bersatu berkumpul dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anuhlaku wa finas salihun. Apakah kita bisa dibinasakan oleh Allah, diturunkan bencana di dunia sehingga kita binasa, sedangkan masih banyak orang-orang saleh di kalangan kita? Masih ada orang-orang saleh di kalangan kita, masih ada orang yang berbuat kebaikan, masih ada orang salat, menjauhi maksiat. Apakah juga akan dibinasakan di satu daerah yang mana di situ masih ada orang-orang saleh? Maka Nabi SAW katakan, na'am idza kathural khabath. Iya, Allah akan turunkan bencana kalau seandainya yang terbanyak itu sudah yang jahat, yang buruk. Ya, maka ini hal yang menakutkan. Hal yang sangat menakutkan. Jadi kalau seandainya sudah banyak maksiat,
bisa saja Allah timpakan kepada kita bencana padahal kita tidak melakukannya. Nanti di akhirat Allah akan pilih apakah kita termasuk pelaku atau tidak. Nas'alullah salamul afiyah. Maka tidak ada pilihan bagi kita untuk mengatasi musibah ini kecuali menyadarkan generasi kita, ya, mengembalikan generasi kita kepada agama. Sadarkan kepada mereka tentang agama, ya, sadarkan kepada mereka tentang agama, ya. Dan kita juga harus kembali kepada agama, ya, kita harus kembali kepada agama, ya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingatkan, ya, agar seorang pemuda itu tidak terjatuh ke dalam maksiat zina. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Ya, Nabi SAW sudah berikan bimbingan, wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah, kata Nabi SAW. Menikahlah. Ya, karena sungguhnya menikah itu bisa menyebabkan seorang lebih menundukkan pandangan, dan lebih bisa seorang dengan menikah menjaga kehormatan dirinya atau menjaga kemaluannya. Maka tidak ada pilihan bagi kita untuk mengembalikan generasi kita dan masyarakat kepada agama, dan kita juga kembali kepada agama. Sehingga tatkala ada seorang yang kita tahu dia adalah pemuda dan dia memiliki kemampuan untuk menikah, maka kita persilahkan dia untuk menikah dan beri kemudahan untuknya dalam pernikahan. Ya, contohnya misalnya tuntutan dari mahar mungkin tidak terlalu memberatkan, ya, atau yang lainnya syarat-syarat ketentuannya tidak memberatkan, supaya masyarakat ini terbebas dari apa? Dari dosa zina, dosa yang sangat luar biasa. Ya, yang dikatakan oleh Allah, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dia merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk yang dilakukan oleh seorang yang hukumannya, para akhwat tahu apa hukumannya? Kalau ia belum menikah kemudian berzina, maka dicambuk 100 kali cambukan. 100 kali cambukan. Ya, kalau belum menikah atau belum pernah menikah, dicambuk 100 kali cambukan, kemudian diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Ini kalau belum menikah. Lalu bagaimana kalau ia menikah, sudah menikah kemudian ia berzina? Maka hukumannya sangat berat. Hukumannya adalah rajam sampai mati. Ya, rajam sampai mati. Dan dalam syariat Islam, tatkala keluarga yang mungkin dizinahi atau keluarga yang berzina memaafkan, tetap hukuman itu harus ditegakkan. Berbeda dengan qisas. Ya, kalau ada seorang membunuh dengan sengaja, kemudian ahli warisnya memaafkan, maka tidak ada masalah. Dimaafkan. Ambil diat, maka orang yang tidak dipenggal lehernya. Tapi seorang yang sudah menikah kemudian berzina, ya, dengan seorang wanita, kemudian keluarga wanita memaafkannya, tetap hukum Allah harus ditegakkan jika seandainya pemerintah menegakkannya. Karena yang dilanggar di situ adalah hak Allah, kemuliaan Allah yang dilanggar dengan melakukan perbuatan zina tadi. Ya, ini merupakan hal yang hendaknya dicamkan oleh setiap kita, ya, dan lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau tidak, bisa saja Allah tenggelamkan kita, nasallallahu salamul afiyah. Allah siksa kita, ya, padahal kita bukan termasuk orang-orang yang melakukannya. Sama seperti Aisyah katakan, apakah kita bisa dibinasakan oleh Allah sedangkan masih ada orang saleh di kalangan kita? Nabi mengatakan, ya, bisa terjadi jika seandainya kejahatan itu lebih banyak. Wallahu ta'ala a'lam.